Kak Rika, sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kesibukannya, main job saya adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak usia pra-remaja dan satu suami. Jadi ya saya menikmati banget hari-hari saya, apalagi lihat anak-anak udah pada gede-gede dan udah sekarang ngomong lebih banyak ngomong anak meskipun saya masih tetap berkegiatan, berkarir, saya punya usaha travel. Saya ada beauty camp juga, artikel dari beauty camp yang saat ini juga lagi persiapan untuk roadshow ke beberapa kota di Pulau Jawa. Ini Kakak terlihat sibuk banget Kak. Dalam mengatur waktu dengan anak-anak itu seperti apa sih? Nah, semuanya pasti dikomunikasikan dengan suami sih, karena dia partner saya dalam parenting. Jadi kayak misalnya hari ini saya ada di sini, itu udah pasti Mas Baim yang antar jemput anak sekolah, nyiapin makan siangnya, lunch box-nya gitu ya. Ya tetap sih keluarga itu buat saya ada di urutan pertama priority. Jadi saya harus sama suami harus bagi waktu dan penting untuk kita hadir di hari-hari penting anak-anak. Misalnya kayak sekarang anak-anak kan lagi suka olahraga, mereka udah alhamdulillah udah jadi atlet anggar untuk di DKI. Jadi kita harus benar-benar bagi waktu siapa yang harus antar mereka latihan. Tapi yang pasti kita berdua akan selalu hadir untuk di hari-hari penting mereka, kayak mereka lagi kejuaraan provinsi kemarin, nah kita harus team up lah. Tapi Kakak, anak-anak Kakak kenapa jatuhnya ke atlet anggar ya? Kenapa nggak mengikuti jejak orang tuanya mungkin dia entertain? Iya, karena anak-anak bukan diri kita. Maksudnya kalau mikir egonya orang tua pasti pengen ada yang meneruskan kita gitu kan. Ya semuanya kita kenalkan ke anak-anak dari kecil, siapa, bagaimana pekerjaan ibunya, bagaimana ayahnya sebagai musisi, profesi ibunya seperti apa gitu. Tapi kita kembalikan ke minat anak, dan setiap anak itu kan unik ya. Si adik dan si kakak ini juga punya minat dan potensi yang beda gitu. Itu tugasnya saya dan Mas Baim sebagai orang tua untuk kenalin sama banyak hal yang positif, dan nanti mereka yang pilih. Tugas kita adalah mengarahkan mereka untuk tetap menekuni pilihannya mereka. Jadi buat kita nggak ada yang setengah-setengah. Once kamu udah pilih di anggar, jadikan itu gitu. Oh, jadi nggak, kalau misalnya suatu saat nanti dia memilih untuk aku kayaknya entertain aja deh. Bisa aja sih, tapi satu hal yang sudah dia mulai dia harus selesaikan gitu. Tapi dari Kak Bayu sendiri, ada nggak sih kayak, duh kenapa anak-anak nggak ikut kami aja sih? Kayak jadi musisi ya? Iya, musisi aja. Sebenarnya kan kalau kakaknya sendiri udah sampai ngeluarin beberapa single, dan sampai sekarang juga masih suka nyanyi gitu. Di rumah pun kita ada kegiatan di rumah kita yang santainya kita ya, mereka suka nyanyi sama papanya gitu. Dan si Ebi juga lagi, anak saya yang pertama, dia lagi suka belajar main gitar. Jadi tahu-tahu dia ngilang kemana udah ke studio papahnya gitu. Oh, jadi emang darah musisi tuh nurun juga kan anak-anak ya? Iya. Itu kayaknya ada di genetik ya. Tapi Kakak sendiri nggak melarang ya untuk mereka untuk it's okay kalau kamu menjadi musisi, oke, kalau kamu boleh aja, dan saya balikin ke anak-anak itu. Kita kasih tahu sebenarnya kakak punya bakat loh di sini, sayang kalau enggak didalami, diasah gitu ya. Jadinya ya udah mereka pilih misalnya kayak kakak Emi itu lebih suka nyanyi sambil dia udah bisa bikin musik sendiri juga, ya udah kita arahin lagi. Cuman sekarang dulu dia setiap bulan Juli di Hari Anak Nasional kita selalu bikin lagu anak gitu. Saya papanya yang Mas Baim yang bikin lagunya, saya bikin liriknya, anak-anak yang nyanyiin gitu. Itu kayak dulu udah jadi ritual. Makin sekarang kan udah usia transisi, dibilang anak-anak bukan, tapi dibilang udah dewasa juga, remaja juga belum gitu. Jadi usia transisi preteen ini yang lagi membuat saya dan Mas Baim tuh belajar lagi. Jadi orang tua tuh harus lebih upgrade lagi skill ilmunya untuk ngadepin si anak-anak yang udah mulai banyak lebih kritis ya dibanding dulu beberapa tahun lalu. Tapi parenting Kakak sendiri sama Kak Baim tuh sama nggak sih? Atau kadang enggak mas, kayak gini mas, kayak ada harus beda sepakat, pendapat. walaupun tapi kita sepakatnya bikin kesepakatannya nggak di depan anak-anak. Jadi kalau beda pendapat kita melipir gitu untuk kita diskusi dulu nih gitu, karena kita pengen kita satu suara gitu. Walaupun kadang kita ada nggak sependapatnya ya gitu, tapi kita harus sadar bahwa ini untuk kepentingan anak-anak, untuk kebutuhan anak-anak, kita harus satu suara. Parenting seperti apa sih Kak? Kalau ditanya kan sekarang tuh banyak ya labelingnya ya, ada gentle parenting, ada macam-macam lah gitu. Tapi buat kita parenting itu kayaknya custom made ya, harus customize. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak. Si kakak dan
dengan adik pun kebutuhannya berbeda-beda gitu. Kasih sayangnya sama, tapi perlakuannya kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya si kakak itu bahasa cintanya itu lebih kepada afeksi, sentuhan, pelukan gitu. Kemudian cara ngadepin dia kalau dia lagi nggak mood itu seperti apa, memotivasi dia itu seperti apa, beda dengan adiknya yang lebih ekspresif misalnya. Nah itu kita belajar terus, apalagi usia mereka sekarang transisi ke anak remaja, udah mulai kenal hormonal kan, masa-masa itu masa-masa puberti yang sangat menegangkan buat orang tuanya ini gitu. Tapi orang tuanya harus tetap stay cool, harus tetap kalau di depan mereka juga harus ini kayaknya ya, harus banyak mau mendengarkan gitu tanpa memberikan penilaian apapun dulu gitu, biar anak terbuka, menyamarkan gitu. Sambil belajar, memberikan kesempatan anak untuk mengambil keputusan sambil kita arahin juga sih gitu. Tapi kakak sendiri ada nggak sih rasa ketakutan anak makin besar nih, aduh dia nanti pergaulannya makin gimana-gimana? Ketakutan ada, tapi selama kita bekali dia dari rumah, makanya buat saya banyak hal-hal yang mungkin nggak didapatin dari sekolah. Misalnya saya dan Mas Bayu itu sepakat bahwa adab itu harus lebih utama daripada ilmu. Artinya saya bilang ke anak saya, ilmu mau setinggi apapun, kalian udah sekolah sampai ke luar negeri sejauh apapun, tapi kalau kalian nggak punya adab, kalian tidak akan bisa jadi manusia yang bermanfaat, yang bisa bantu orang lain gitu. Karena adab itu yang akan menjadi ibaratnya apa ya, kuncinya gitu loh, bagaimana nanti dia berinteraksi sama orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan respect gitu. Itu buat saya penting, apalagi anak Indonesia ya harus punya etika seperti itu nomor 1. Nah kakak sendiri nih kak, kakak terlihat dekat sekali dengan anak-anak kan. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan wajib yang harus dilakukan? Nggak, hari ini harus banget, walaupun ada apapun kesibukan tetap harus melakukan itu. Yang nggak pernah absen ya, itu tiap hari ritualnya ya adalah makan malam harus bareng biasanya. Kalau saya nggak kerja, udah pasti di rumah kita makan bareng-bareng. Terus sebelum tidur itu udah pasti kita akan ngobrol, cerita-cerita. Sama ritualnya sampai sekarang ini, anak-anak itu tidur itu harus kita minyakin, jadi kita pijet. Nggak boleh sebut merek ya. Kita pakai minyak lah pokoknya untuk kita urut gitu. Kan ganti ya, udah mama lagi pegal, pada pijet gitu. Oh jadi itu udah kayak kegiatan rutin ya? Ritualnya gitu. Tanya aja anak saya. Oh gemes banget. Berarti emang mereka juga udah tahu, oh ini saya harus melakukan hal ini setiap hari. Ya. Setiap hari. Iya. Jadi kalau gini, mama di rumah tuh kebetulan di kamar tuh ada beberapa spot ada CCTV, jadi saya tinggal panggil. Kok belum pada tidur gitu, ayo simpan handphonenya dulu gitu. Nunggu mama cepetan mau minta dipijetin, nah kan saya datang gitu. Tergantian sama papanya. Oh jadi, nah kalau misalnya kakak pulangnya waktunya lebih malam, itu gimana kak cara ngomong sama mereka, maaf ya mama pulangnya malam, jadi nggak bisa melakukan ritual? Ntar sebentar lagi pasti ada di WhatsApp gitu, mama pulang jam berapa hari ini, kalau enggak aku tungguin nih, kalau di atas jam 10 nggak aku tungguin, kita tidur duluan ya gitu. Jadi kadang emang ada beberapa yang mungkin Ya, tapi kalau sekarang sih ada papahnya di rumah ya papahnya yang gantian. Nah kakak sama Kak Bayem, itu gimana sih cara tetap mempertahankan hubungannya tetap langgeng, tetap kelihatan romantis? Romantis ya? Iya, jauh jauh dari omongan-omongan gosip yang nggak baik. Gimana ya? Mungkin karena dia nggak punya teman. Jadi apa-apa cerita ke saya. Enggak sih. Dia punya banyak teman gitu. Tapi dia termasuk orang yang lebih senang di rumah juga kayaknya ya gitu. Lebih senang menghabiskan waktu sama anak-anak, sama keluarga. Terutama kalau lagi keluar kota pun pasti akan usahakan untuk pulang di flight hari yang sama gitu. Kalau mainnya nggak terlalu malam, pokoknya dia ngejar ada flight supaya dia bisa pulang. Oh jadi dia selalu mementingkan, sama seperti kakak juga mementingkan keluarga. Iya. Tapi gimana sih biar tetap romantis? Harus punya waktu berdua itu menurut saya nggak klise sih ya, itu beneran sih harus punya waktu berdua. Terus harus sering ngobrol karena pernikahan itu nggak lebih daripada ngobrol sama pasangan. Dari mulai hal yang nggak penting ya, remeh-temeh, tapi itu ternyata penting gitu buat kita refresh ya, nggak terlalu tegang mikirin. Jadi nggak melulu cuma ngomongin anak, tapi ngomongin tentang kesenangan. Bahkan kita berdua punya ritual yang sama. Setiap hari Sabtu dan Minggu pagi kita orang-orang pada olahraga, kita nonton TV berdua untuk nonton UFC. Jadi kita suka nonton fighter pada berlaga gitu ya, berantem itu gara-gara dulu saya zaman SMP diajarin sama kakak saya untuk nonton UFC. Jadi fighting gitu. Suami saya ternyata hobinya sama, ya udah sampai sekarang kita klop.
Jadi emang karena ada hobinya juga yang berbarengan ya. Jadi Iya, ditambah juga kayaknya apa ya, mungkin saya tuh senang kalau Mas Baim itu terlibat di kegiatan saya dan saya begitu juga. Saya kalau Mas Baim lagi manggung, sering kalau misalnya saya bisa ikut nemenin gitu, ya udah saya bantu jadi krunya dia, nyiapin bajunya, apa peralatannya gitu. Tapi sebaliknya kalau saya lagi ada photoshoot, saya punya acara dengan beauty camp saya, ya dia yang bantuin bawain barang saya, bantu nge-set up tempat acara gitu. Jadi emang saling Intinya mengisi. saling, ya kalau dia sebut, dia suka manggil saya katanya majikan saya, tapi kalau saya sebut dia juragan saya gitu. Jadi emang punya trik-triknya sendiri, tips-tipsnya sendiri yang mungkin berbeda dari yang lain. Kalau yang lain mungkin dengan jalan berdua, kalau kakak dengan mengisi satu sama lain. Betul, sama humor itu penting. Oh, humor. Itu gimana tuh maksudnya humor? Walaupun saya tuh manusia katanya mungkin paling garing ya, tapi kalau saya melucu cuma dia yang ketawa. Itu Merasa juga, dihargai ya? gitu. Usaha walaupun saya nggak lucu gitu ya, tapi buat dia saya manusia yang paling lucu. Terus karena dia juga orangnya iseng, nggak bisa diem itu juga, walaupun kadang-kadang suka jatuhnya annoying gitu ya. Tapi kalau nggak ada dia gitu, misalnya dia lagi keluar kota gitu, kita nungguin, waduh, kok nggak ada yang gangguin kita ya gitu. Saya selalu bilang gitu sama anak-anak, dan anak juga ya kalau nggak ada apa-apa sepi ya gitu, nggak ada yang ngisengin kita. Tapi kakak sendiri ada nggak sih rasa ketakutan sendiri yang kayak, aduh di luar sana kayak gini-gini nih, banyak banget berita-berita miring. Kakak ada nggak sih rasa takut soal hubungan kakak? Enggak lah, doain aja semoga suami fokus mikirnya kerja, anak dan istri. Oke, baik.